Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Abida. Di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok pertama, yaitu tentang peluang bisnis Shell Etnik Dayak dalam bidang fashion di Kota Pontianak. Nah, sebelum para puncak pembahasan yang lebih dalam, terlebih dahulu saya akan memberi sedikit gambaran yang akan kita bahas kali ini. Dunia fashion, siapa sih yang tidak tahu tentang fashion? Di era sekarang ini telah berkembangnya zaman dengan ditandai bermunculannya berbagai jenis-jenis brand. Sangat penting bagi kita sadar bahwasannya fashion itu sudah menjadi gaya hidup dan juga kebutuhan masyarakat. Seperti generasi pada zamannya memiliki ciri dan karakteristik masing-masing, baik itu dari segi persamaan ataupun dari segi perbedaan dari generasi ke generasi tersebut. Dikenal dengan generasi Y atau disebut juga milenial adalah di era di mana mereka itu yang lahir di tahun 2000-an. Seiring dengan perkembangannya zaman, dengan melihat perilaku konsumtif yang aktif di jejaring media sosial, dan mengekspos barang-barang yang mereka beli akan menambah sikap rasa konsumtif mereka. Beragam jenis marketplace yang bertebaran di jejaring media sosial, yaitu seperti halnya Instagram, Facebook, Shopee, dan beragam platform jualan lainnya. Tidak hanya generasi bunda, bahkan generasi sebelumnya pun masih mengutamakan fashion di kalangan mereka. Kota Pontianak dikenal sebagai pusat perbelanjaan daerah Kalimantan Barat yang mempunyai perbelanjaan pakaian besar atau grosir dan eceran, sehingga banyak terdapat perbelanjaan atau perdagangan pakaian seperti pusat perbelanjaan tradisional, toko modern, dan pedagang kaki lima, dan juga lain sebagainya. Salah satunya pusat perbelanjaan tradisional, misalnya seperti di kawasan Pasar Patimura, yaitu ada toko-toko oleh-oleh Kota Pontianak, khas Pontianak, yaitu ada juga di kawasan Pasar Sudirman, kawasan Pasar Tengah, dan pasar-pasar lainnya. Sebagai bentuk fisiknya yaitu shopping street. Disebut sebagai shopping street ini yaitu yang mana pengelompokan perbelanjaan yang terdiri dari deretan toko-toko atau kios-kios terbuka. Kemudian jenis perbelanjaan yang biasanya berada di daerah persimpangan jalan dan juga di kawasan-kawasan wisata yang menarik dikunjungi oleh wisatawan. Nah, sebagian kalangan menganggap bahwa Shell tenun etnik Dayak ini adalah bagian dari aksesoris keadatan itu sendiri, yang khususnya adalah keadatan suku Dayak. Akan tetapi tidak sedikit juga sebagian kalangan itu beranggapan bahwa Shell tenun etnik Dayak ini adalah suatu hal yang unik digunakan sebagai fashion. Ditambah lagi dengan corak-coraknya atau tenun-tenunnya yang sangat unik, serta dengan begitu mengenalkan kita bahwa Shell ini adalah sebagai fashion yang secara tidak langsung itu juga mengangkat nilai-nilai dari keadatan itu sendiri. Sebagai contohnya adalah oleh-oleh dari khas Kota Pontianak. Nah, itulah sedikit gambaran dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya yang akan menjelaskan apa sih Shell tenun etnik Dayak ini, kemudian bagaimana kita mengetahui peluang bisnisnya dan juga bentuk-bentuk dari pemasaran bisnis tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya, dipersilahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prastiawati dengan NIM 118220007. Selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu mengenai pemasaran Shell adat Dayak sebagai oleh-oleh di pasar Jalan Patimura Pontianak. Peluang bisnis fashion ini memanfaatkan unsur keterampilan
pelestarian budaya leluhur, serta nilai seni yang tinggi dalam upaya pengembangan menjadi produk lokal yang cukup dikenal oleh masyarakat. Produk kerajinan tenun ikat Dayak ini sesungguhnya memiliki karakteristik yang unik. Tetapi dalam pengembangannya, bisnis fashion kerajinan tenun ikat Dayak ini yang ditekuni oleh masyarakat suku Dayak banyak menghadapi beberapa kendala, terutamanya dalam hal memasarkan produk kepada konsumen. Para pengrajin seringkali menghadapi permintaan yang tidak menentu, serta saluran pemasaran yang kurang terorganisir dengan baik. Oleh karenanya, diperlukan beberapa strategi pemasaran yang akan diterapkan, khususnya yang berkaitan dengan bauran pemasaran, meningkatkan bahwa strategi pemasaran pemegang peranan yang strategis dalam menetapkan arah dan tujuan pemasaran guna mengembangkan usaha kerajinan ikat tenun Dayak. Seperti yang kita ketahui, ikat tenun Dayak yang sangat berpotensi ini lebih dikembangkan dikarenakan produk tenun Dayak ini merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan paling banyak diminati oleh para kolektor-kolektor seni. Nah, dalam menghasilkan suatu kebijakan dalam strategi pemasaran, identifikasi mengenai bauran produk, harga, promosi, serta saluran distribusi yang akan dilalui merupakan hal yang perlu diperhatikan lebih mendalam sehingga akan memudahkan para pengrajin dalam mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dan mampu untuk memanfaatkan seluruh peluang dan kekuatan yang ada serta mampu untuk meminimalkan kelemahan dan ancaman. Nah, bila strategi pemasaran dapat dilakukan dengan tepat, maka diharapkan para pengrajin tenun ikat Dayak ini dapat memperluas pemasarannya, sehingga keuntungan yang akan diperoleh meningkat pula. Nah, berikut merupakan beberapa media pemasaran yang dapat digunakan untuk mendorong kinerja dan meningkatkan keuntungan bagi sebuah pembisnis. Yang pertama, Shopee. Seperti yang kita ketahui, Shopee banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutamanya pada usia golongan 20 tahun ke atas. Shopee ini dikenal sebagai salah satu marketplace yang terkenal dengan hujan diskonnya. Shopee merupakan sebuah aplikasi marketplace yang menawarkan dengan melalui media online dalam satu genggaman, atau Shopee merupakan sebuah aplikasi marketplace bagi konsumen ke konsumen yang mudah dan praktis dalam bertransaksi atau dalam jual beli. Shopee sebagai salah satu situs jual beli online yang telah melakukan banyak perubahan untuk menarik minat pelanggan agar lebih banyak bertransaksi melalui situs tersebut. Dan selain Shopee, masih banyak terdapat beberapa aplikasi yang dapat menunjang atau mendorong kinerja dan meningkatkan keuntungan bagi pembisnis. Seperti ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu kepada Fathiatun Nazah. Saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathiatun Nazah. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pontianak semester 7 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya tentang beberapa media pemasaran yang dapat digunakan untuk mendorong kinerja dan meningkatkan keuntungan bagi sebuah pembisnis. Di poin B yaitu tentang Instagram. Pada saat ini Instagram merupakan salah satu sosial media yang paling populer, terutama bagi pengguna internet di Indonesia.
dengan total pengguna aktif mencapai 61 juta orang, dengan rata-rata usia yang aktif menggunakan platform ini adalah berada di rentang usia 18 sampai 24 tahun. Kelebihan dari fitur yang dimiliki oleh Instagram terletak pada Instastory, Feed, dan IGTV. Anda juga dapat memanfaatkan Instagram untuk kebutuhan bisnis seperti promosi produk, jasa, atau layanan yang Anda miliki. Selain itu, di dalam Instagram juga menyediakan berbagai fitur deteksi wajah atau filter yang menggunakan bantuan AR atau augmented reality, sehingga dapat menghasilkan foto atau video yang menarik dan dapat dijadikan sebuah konten. Dan fitur yang paling penting untuk menunjang bisnis adalah Instagram Ads, di mana Anda dapat mempromosikan produk melalui layanan iklan yang tersedia, sehingga produk tersebut dapat menjangkau konsumen secara global dan luas. Contohnya seperti berikut ini. Di poin yang C, yaitu Facebook. Situs jejaring sosial media ini merupakan media yang paling banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Facebook sendiri juga merupakan salah satu sosial media yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena fitur yang ditampilkan cukup mudah sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan platform Facebook. Jika kita mempunyai sebuah bisnis, kita juga dapat mencoba untuk memposting produk kita dalam situs jejaring sosial media ini. Dengan cara tersebut, maka produk kita kemungkinan besar dapat diterima dan dikenal oleh konsumen global dan tidak hanya dari lokal saja. Kemudian, juga terdapat fitur untuk menampung produk kita sehingga yang biasanya disebut dengan platform marketplace. Kita tidak perlu repot atau bingung untuk membuat website online shop kita sendiri. Cukup didaftarkan akun dan produk kita melalui marketplace yang disediakan oleh Facebook, maka kita akan dapat melakukan transaksi jual beli online dengan lancar dan tersistem. Contohnya seperti berikut ini. Kemudian di poin yang D atau di poin yang terakhir ialah tentang WhatsApp. Dalam platform media sosial terakhir yang paling sering digunakan untuk membantu kebutuhan bisnis adalah WhatsApp. Aplikasi ini banyak ditemukan di berbagai perangkat mobile yang Anda gunakan karena memiliki berbagai kemudahan dan dapat menggantikan fitur pengiriman pesan SMS yang dulu sering kita gunakan. Di dalam WhatsApp sendiri, kita dapat membuat sebuah grup, melakukan video call, telepon, ataupun membuka media promosi. Karena saat ini WhatsApp telah diakuisisi oleh Facebook, maka sangat mudah untuk Anda membuat media promosi untuk produk Anda sendiri. Anda juga dapat memanfaatkan fitur WhatsApp Business untuk mempermudah aktivitas bisnis Anda dengan customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, Fathiatun Naza. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Fauzi Rinaldi, NIM 11822025, akan menyampaikan sedikit materi. Peluang bisnis syal adat Dayak sebagai fashion di Kota Pontianak. Kerajinan tenun syal ikat adat Dayak dapat dianggap sebagai bentuk fashion bisnis yang mana dapat menjadi wadah bagi para penenun tradisional suku Dayak untuk melestarikan budayanya dan di saat yang bersamaan memasarkan hasil tenunannya ke pasar yang lebih luas. Dengan semakin dikenalnya kain tenun tersebut, maka diharapkan penjualannya akan meningkat yang berujung pada meningkatnya pula kesejahteraan hidup para penenun suku Dayak. Masalah yang kerap kali dihadapi oleh para penenun suku Dayak adalah permodalan dan ketersediaan bahan pewarna alami. Bahan pewarna alami yang bersumber dari alam kerap kali semakin sulit didapat karena proses pengambilannya yang masih belum memikirkan aspek kelestarian. Analisis faktor-faktor eksternal usaha kerajinan tenun ikat Dayak, yaitu menganalisis variabel-variabel peluang dan ancaman yang dimiliki dan dihadapi oleh pengrajin dalam pemasaran produk kerajinan tenun ikat Dayak. Adapun peluang bisnis tersebut, yang pertama, permintaan tenun ikat. Adapun permintaan syal tenun ikat Dayak ini sangat bervariasi dan diminati oleh para kolektor-kolektor seni, terutama untuk jenis produk selendang, syal, kumbu, kain kebat, pasmina,
serta taplak meja. Beragamnya jenis produk yang diminati oleh para kolektor seni dikarenakan adanya pencitraan seni yang terkandung dalam setiap produk dan motif yang dihasilkan. Yang kedua, penggolongan harga. Adanya penggolongan harga berdasarkan kriteria cita rasa seni tergolong tinggi. Hal ini dapat memberikan keuntungan pada pengrajin untuk menghasilkan produk yang memiliki cita rasa seni yang tinggi dalam proses pembuatannya. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya, Muhammad Andi Gusriansah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu Muhammad Reza Fauzan Aldi. Baik, saya akan melanjutkan yang bagian C, promosi produk melalui media internet. Artinya adalah adanya promosi melalui internet merupakan kategori yang paling efektif dalam menarik konsumen, ya, terutama konsumen berasal dari luar negeri. Promosi ini bertujuan agar ada daya bisa mendunia dengan menampilkan produk-produk yang mereka miliki dan produk tersebut bisa dijual secara online atau langsung wisatawan luar negeri datang ke Indonesia dan melihat secara langsung produk-produk yang diperdagangkan. Selanjutnya bagian D, kunjungan kerja dari berbagai dinasti daerah maupun luar negeri. Artinya kunjungan kerja ini pemerintah menerima baik dari kunjungan destinasi luar negeri tersebut untuk memperkenalkan ini loh budaya Dayak, oleh-olehnya, aksesoris budayanya, contohnya syal, baju dan lain sebagainya. Sehingga produk yang dipromosikan tersebut lebih mudah dipromosikan oleh pemerintah. Selanjutnya yang bagian E, ini kemajuan dalam selanjutnya bagian E, kemajuan dalam bidang teknologi ataupun informasi. Dalam hal ini transportasi maksudnya, dan komunikasi antara manusia ke manusia lainnya sangat berpengaruh dalam pemasaran tenun syal ini, khususnya syal Dayak, ya. Artinya tujuannya agar komunikasi antar orang tetap terjaga dan kegiatan pemasaran syal tersebut berjalan dengan baik. Contohnya, jika kondisi jalan dari pedesaan menuju kota baik, itu memudahkan dalam bertransaksi atau melihat secara langsung apa yang diperdagangkan oleh suku Dayak tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mempromosikan syal adat Dayak sebagai fashion di Kota Pontianak. Syal tenun etnis Dayak merupakan kerajinan tenun yang menjadi wadah bagi para penenun untuk melestarikan budayanya. Syal tenun etnis Dayak ini dapat digunakan sebagai ikat kepala,
syal, gelang, dan bisa digunakan sebagai aksesoris tas. Ikat kepala ini terbuat dari kain yang ditenun. Perbuatan ini merupakan salah satu wujud bangga ekspresi dari keyakinan bagi suku Dayak. Bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dalam acara adat tari-tarian dan dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak. Kini ikat kepala tenun telah menjadi salah satu tren baru dalam dunia fashion. Berikut merupakan bentuk promosi bisnis fashion ini adalah, yang pertama adalah agen model. Agen model adalah perusahaan yang mewakili model fashion yang bekerja dalam industri fashion atau mencari agensi untuk memasarkan diri. Cara untuk mengembangkan bakat ini ada banyak, yaitu yang pertama adalah melalui dari sekolah modeling ataupun mengikuti kontes. Dan yang kedua, selain itu dapat digunakan mendaftar dari salah satu agensi model. Yang ketiga, salah satu memantapkan diri memilih karir sebagai model. Yang kedua adalah fotografer fashion. Fotografer menjadi salah satu pilihan profesi bagi sebagian besar masyarakat. Cara kedua untuk mempromosikan fashion bisnis tenun syal Dayak yaitu dengan melalui media fotografi. Dengan itu, foto menjadi alat pemasaran utama. Dengan memiliki ketertarikan di bidang fotografi dan fashion, kita dapat menjadi fotografi di majalah terkemuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khofifah dengan NIM 112222055. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan peluang bisnis fashion syal tenun etnik Dayak baik dari segi pengenalan kerajinan tersebut maupun dari segi pemasarannya. Maka dari itu, peluang bisnis ini dapat yang pertama yaitu mempertahankan nilai keaslian suatu produk tenun ikat Dayak yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar, khususnya para kolektor seni, pemerhati budaya, dan untuk keperluan ritual budaya. Yang kedua yaitu mengoptimalkan berbagai alat atau media promosi dalam mempromosikan produk tenun ikat Dayak. Yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan kerjasama dan berbagai lembaga yang berkaitan dengan upaya pemasaran produk kerajinan tenun ikat Dayak. Yang keempat yaitu upaya-upaya dalam kegiatan mempromosikan berbagai produk kerajinan bisnis tenun ikat Dayak masih terbatas pada kegiatan pemeranan seni dan budaya. Yang kelima yaitu panjang pendeknya rantai pemasaran sangat mempengaruhi harga jual produk. Harga jual produk tertinggi apabila pengrajin langsung memasarkan produknya kepada konsumen. Yang keenam yaitu penetapan harga jual setiap produk tenun ikat Dayak dilihat dari cita rasa seni, kerumitan pembuatnya, serta tingkat kehalusan dan kurang memperhitungkan setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, penetapan harga jual yang dilakukan dengan memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya lainnya. Yang terakhir yaitu strategi pemasaran yang bisa diterapkan oleh peluang bisnis fashion syal tenun ikat Dayak di Pontianak, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Saran dari kami untuk pengusaha fashion syal Dayak terkhusus di Pontianak, yang pertama yaitu cara bisnis yang harus dilakukan adalah menentukan pelanggan. Penentuan pelanggan berfungsi untuk memfokuskan produk yang akan dijual. Yang kedua yaitu menjalankan bisnis fashion sedikit berbeda dengan bisnis pada umumnya, karena banyak pelanggan yang akan terus mengikuti tren yang sedang berkembang pada saat ini. Oleh karena itu, sebagai pelaku bisnis fashion, toko tersebut harus perlu memperhatikan tren yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu sama halnya dengan menjalankan bisnis lain dalam bisnis fashion. Toko tersebut juga perlu menggunakan strategi pemasaran yang tepat, dan toko tersebut mempromosikan harus dengan menggunakan online marketing maupun non-online atau marketing. Yang keempat yaitu untuk memperkenalkan produk fashion yang toko jual tersebut perlu bekerja sama dengan influencer atau selebgram dengan profesi model maupun public figure. Yang kelima yaitu semua orang pasti menyukai diskon.
apalagi wanita, dalam mencari kebutuhan fashion. Oleh karena itu, cobalah sesekali memberikan diskon. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.